teman-teman semua yang boleh hadir pada kesempatan siang hingga sore hari ini. Saya akan menyampaikan atau sharing lah ya, berbagi dengan kita semua sebuah topik yaitu mengenal gangguan cemas atau yang kita sebut ansietas. Slide berikutnya. Ya, perkenalkan saya Dr. Lahargo Kembaran, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, biasa dipanggil Dr. Argo. Saya menempuh dokter umum saya di Fakultas Kedokteran UI, psikiater saya juga di UI, kemudian saya mengambil fellowship untuk rehabilitasi psikososial and community mental health itu di WHO, Collaboration Center di Yongin Mental Hospital di Korea. Sehari-hari saya bertugas sebagai psikiater di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, Rumah Sakit Siloam Bogor, dan Apotek Mulia, dan sebagai kepala instalasi rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi dan konsultan di Yayasan Pemulihan di Azalea, Agape, YKAB. Dan di organisasi saya sebagai pengurus pusat di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dan anggota IDI. Itu mungkin sekilas tentang diri saya. Slide berikutnya. Ya, pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan suatu dampak ya bagi seluruh kehidupan di seluruh dunia. Ya, jadi setiap orang terdampak, baik itu yang sangat ringan sampai kepada yang sangat berat. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang penurunan penghasilan, belajar secara online juga menimbulkan suatu dampak psikologis ternyata gitu ya. Saya banyak sekarang ini mendapatkan pasien-pasien anak remaja, anak kuliah gitu ya, yang ternyata sulit beradaptasi dengan pembelajaran secara online. Bagi mereka yang pernah positif COVID, yang mengalami isolasi atau post-COVID, itu juga memberikan suatu stresor dalam kehidupan. Sehingga muncullah berbagai rasa bosan, marah, stres, jenuh, sedih, cemas. Nah, itu berbagai perasaan yang muncul nih di tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau tidak ditangani dengan baik, kalau kita tidak melakukan suatu manajemen stres yang baik, tentunya semua keadaan-keadaan ini dapat menyebabkan suatu gangguan jiwa, dan salah satunya adalah ansietas atau yang kita sebut gangguan cemas. Slide berikutnya. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu melakukan suatu swapriksa masalah psikologi secara online. Dalam 5 bulan terakhir, ini kami rilis di bulan November kalau nggak salah ya, itu sudah ada 4.000-an yang mengisi swapriksa masalah psikologis online ini. Dan kami mendapatkan 64,8% ternyata masyarakat Indonesia itu sudah mengalami masalah psikologis. Dan yang paling banyak masalah psikologisnya adalah 3 ini, yaitu gangguan cemas, gangguan depresi, dan trauma psikologis. Kelompok umur yang paling banyak mengisi survei ini dan yang mengalami masalah psikologis adalah kelompok umur 17-29 tahun dan di atas 60 tahun. Slide berikutnya. Ya, kami mencoba menganalisa lebih jauh data yang berhasil kami dapatkan. Ternyata selain gangguan cemas, depresi, dan trauma psikologis, kami melihat di sini bahwa ada suatu problem yang lebih serius, yaitu ternyata 1 dari 5 orang yang mengisi instrumen ini sudah mulai berpikir tidak ada lagi harapan ke depannya, sudah mulai berpikir ingin melukai diri sendiri, berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dan 15% yang punya pikiran tentang kematian itu mereka memikirkannya hampir setiap hari. Jadi bisa dilihat di sini, seperti inilah potret kondisi psikologis masyarakat Indonesia. Bisa jadi orang itu adalah diri kita sendiri, bisa jadi mereka adalah orang-orang terdekat kita, teman, relasi, ataupun keluarga, atau orang-orang yang kita sayangi. Oleh karena itu, saya rasa topik dari webinar kita pada siang hingga sore hari ini sangat relevan ya dengan keadaan yang memang dialami nih oleh masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini, yaitu masalah kecemasan. Slide berikutnya. Ya, masalah dan krisis itu adalah hal yang wajar dialami dalam kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur, kita mungkin sudah ada masalah-masalah, baik yang ringan sampai yang berat, yang harus kita selesaikan, yang harus kita beresin, gitu ya.
Masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebut stresor bagi psikososial kita, gitu ya. Sehingga munculnya rasa cemas, khawatir, marah, bingung, sedih. Itu adalah hal yang wajar ketika kita menghadapi suatu masalah. It's okay not to be okay sometimes dalam kehidupan kita, gitu ya. Dan setiap orang, gitu ya, teman-teman sekalian, itu punya kemampuan sebenarnya menghadapi stres dalam kehidupannya, yang biasanya kita sebutkan sebagai coping mechanism, natural healing process, atau resiliensi. Nah, ini adalah merupakan kemampuan-kemampuan alami dari seseorang yang dia peroleh nih, mulai dari masa kehidupan kecilnya sampai kehidupan yang sekarang, untuk dia bisa menyelesaikan masalah dan bisa mengelola stresnya tersebut dengan baik. Slide berikutnya. Ya, jadi ketika mengalami hal-hal seperti tadi, ada rasa cemas, rasa khawatir, rasa gelisah, itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Yang terpenting adalah jangan sampai perasaan cemas itu berlebihan, berkepanjangan, dan sudah mulai mengganggu fungsi, relasi, dan produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau terjadi hal yang seperti itu, kita harus waspadai nih. Ini kemungkinan bisa menjadi suatu yang kita sebut gangguan cemas atau slide berikutnya, boleh? Oke, ya kita masuk kepada perbedaannya ya. Apa sih yang bedanya nih antara cemas yang biasa dengan suatu gangguan cemas atau yang kita sebut sebagai ansietas. Bedanya kita bisa lihat ya dari bagan yang ada di samping ini gitu ya. Kalau pada gangguan cemas itu efeknya itu hanya di pikiran saja gitu ya. Kita berpikir gini ya, oh duh, ini aku mau ujian, oh aku nih mau wawancara masuk kerja gitu ya, itu efeknya di pikiran. Tetapi kalau kita sebut ini gangguan cemas atau ansietas, maka bukan hanya di pikiran efeknya, tapi mulai ada efek di badan gitu ya. Mulai ada jantung yang berdebar lebih kencang, mulai ada misalnya asam lambung yang meningkat gitu ya. Nah, ini adalah merupakan keluhan-keluhan yang bisa muncul nih pada gangguan ansietas. Pada gangguan cemas, dia penyebabnya spesifik, gitu ya. Misalnya kita mau mau pergi ke suatu daerah, gitu ya. Duh, ini ada yang coret-coret jadi nggak kelihatan ya. Sebentar kita hapus dulu ya. Oke, ya sudah bersih. Baik, jadi kalau pada gangguan cemas dia spesifik nih penyebabnya. Mau bertanding, cemas gitu ya. Mau nembak cewek, mau nembak cowok gitu ya. Nah, itu cemas. Jadi spesifik dia penyebabnya. Tetapi kalau pada gangguan ansietas dia menyeluruh gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu apa penyebabnya ya, kenapa aku bisa merasa seperti ini. Nah, itu ansietas. Kalau pada cemas dia logis, realistis, wajar gitu ya. Kita mau pertandingan, kita mau misalnya pergi ke suatu daerah yang kita belum kenal, kita mau ketemu seseorang gitu yang kita belum tahu siapa dia. Jadi logis, realistis gitu ya, spesifik penyebabnya. Tetapi pada ansietas yang terjadi overthinking, berlebihan. Jangan-jangan nanti begini ya, jangan-jangan nanti begini. Dulu aku pernah pengalaman seperti ini, nanti akan terjadi lagi nih kayak gini. Nah, ada pikiran yang over generalization, ada pikiran yang jump to the conclusion, jadi berlebihan. Pada gangguan cemas dia kecemasannya itu sementara ketika kita sudah melewati masa tersebut, sudah mengatasinya, nah, maka akan hilang dan kecemasan tersebut. Tetapi pada ansietas dia akan menetap berkepanjangan. Pada banyak gangguan ansietas itu kita diagnosis apabila mengalami kecemasannya menetap itu lebih dari 6 bulan, gitu ya. Kemudian pada gangguan cemas, pada cemas yang biasa, dia nggak mengganggu fungsi, malah justru meningkatkan potensi kita, gitu ya. Contohnya, anak-anak yang mau ujian akhir, gitu ya, nasional atau yang terdekat nih, mau UTBK, gitu ya, mau SBMPTN. Nah, itu kan cemas nih. Aduh, gimana nih ya? Nanti bisa nggak ngerjainnya, lulus nggak, gitu ya. Itu akan membuat dia akan
lebih meningkatkan intensitas belajarnya, lebih semangat lagi. Ada cemas, tapi kemudian potensi jadi meningkat. Ada misalnya target dari kantor nih di bidang marketing, harus gini, cemas kalau nggak tercapai nanti nggak dapat bonus dan lain sebagainya. Itu membuat kita menjadi lebih meningkat kinerja kita. Nah, itu kecemasan yang biasa. Tetapi pada ansietas justru terjadi sebaliknya gitu ya teman-teman sekalian. Ini kecemasan yang muncul itu malah mengganggu fungsi kita gitu ya. Kita jadi berdebar-debar, kita jadi pusing, jadi asam lambung naik, itu membuat kita jadi nggak masuk kerja, kinerja kita jadi berkurang, relasi dengan orang lain juga jadi terganggu, dan ujung-ujungnya produktivitasnya jadi menurun tentunya. Slide berikutnya. Ya, rasa cemas, stres, dan khawatir itu bukan sesuatu yang mengada-ngada gitu ya, bukan sesuatu yang ada beberapa orang disebutnya lebay gitu ya. Enggak, gitu ya, itu sesuatu hal yang real. Perasaan cemas itu hal yang sangat nyata sekali dialami oleh seseorang. Dan apa yang sebenarnya terjadi adalah suatu proses yang terjadi di dalam otak kita. Nah, kalau kita lihat bagian otak kita ini, ada bagian otak depan gitu ya yang kita sebut namanya prefrontal cortex. Nah, ini bagian otak yang fungsinya itu menganalisa setiap hal yang ditangkap oleh panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita baca, saksikan, dan alami akan dianalisa oleh bagian otak depan ini yang namanya prefrontal cortex. Kalau kita sering melihat, mendengar, membaca hal-hal yang berbahaya, menakutkan, mengancam, gitu ya, atau berulang-ulang, maka dia akan mengirimkan sinyal ke bagian otak tengah. Itu kita sebut namanya amigdala. Amigdala ini adalah pusat emosi, teman-teman sekalian. Kalau dia pusat emosinya sudah teraktivasi, maka dia akan mengaktifkan yang namanya HPA aksis, dan itu akan membuat otak kita mengeluarkan sebuah hormon yang kita sebut kortisol. Kortisol ini adalah hormon stres. Nah, hormon stres ini didistribusikan nih ke organ tubuh kita. Tujuannya supaya apa? Supaya tubuh kita ini melakukan suatu aksi yang lebih baik gitu ya. Kalau di jantung dia bikin denyut jantungnya berdetaknya jadi lebih kencang sehingga aliran darah lebih banyak. Tujuannya supaya dia bisa menggerakkan tubuh kita dengan lebih baik. Nah, tetapi kalau tidak termanage, dia jadi berlebihan, gitu ya. Nah, ini yang bikin jantung berdebar lebih kencang, napas jadi pendek dan berat. Kadang-kadang ada asam lambung ya yang naik, mual, muntah, diare, otot-otot menjadi tegang dan kaku, kepala berat, ringan, melayang, kadang-kadang kulit juga jadi gatal, kemerahan. Padahal waktu diperiksa nih, laboratorium, pemeriksaan penunjang seperti rekam jantung, EKG, echo, treadmill, MRI, CT scan itu nggak ditemukan, endoskopi nggak ditemukan adanya masalah apa-apa yang berarti ya pada organ tubuh tersebut. Jadi problemnya di mana? Nah, ini yang kita sebut reaksi psikosomatik, yaitu gejalanya dirasain di badan ya, seperti tadi, tapi penyebabnya bukan di organ itu, tapi penyebabnya adalah di pikiran dan perasaan. Nah, karena ada hormon kortisol tadi ya, yang terlalu berlebihan. Slide berikutnya. Respon orang terhadap stres itu biasanya dibedakan menjadi 3 gitu ya. Ada orang kalau menghadapi stres, situasi yang tidak diharapkan atau krisis, dia fight gitu ya. Dia melawan, kadang-kadang sampai agresif, emosi, sampai keluar perilaku kekerasan. Itu fight ya. Tapi ada juga orang kalau menghadapi stres itu responnya dia flight, lari, bersembunyi, tidak berani menghadapi avoidance gitu ya. Tidak berani menghadapi stres itu. Tetapi ada juga yang ketiga, orang kalau lagi stres itu, dia freeze, diem, bengong gitu ya, nggak tahu apa yang mau dilakukan. Itu namanya kita sebut freeze. Ini respon terhadap stres. Slide berikutnya. Ya, stres ini juga bisa menyebabkan berbagai gejala-gejala yang lain, yaitu jadi nggak bisa fokus ya, kognitifnya terganggu, mudah marah, nggak bisa duduk tenang, tidur terganggu atau insomnia, gitu ya, atau terlalu banyak tidur juga bisa, merasa sedih, merasa bersalah, khawatir, menangis, merasa sangat lelah, energinya drop, dan ada perubahan pada selera makan, makannya jadi berlebihan, overeating ya, binge eating, atau jadi menurun ya, jadi berkurang selera makannya. Slide.
Dan ketika orang stres juga bisa terjadi berbagai sensasi yang nggak nyaman ya di organ tubuhnya, seperti sakit kepala, leher dan pundak terasa tegang, nyeri, ada yang mengganjal kayaknya di tenggorokan, sakit pada punggung, dada kok kayak berat, seperti tertekan, sakit perut, dan otot-otot juga terasa tegang. Nah, inilah yang kita sebut gejala-gejala dari stres. Dan stres itu sebenarnya alamiah atau wajar nggak ya? Atau sesuatu hal yang berbahaya dan menakutkan? Slide berikutnya. Ya, jenis stres dalam kehidupan ini ada dua, teman-teman, gitu ya. Jadi yang pertama itu kita sebut namanya eustress. Jadi kalau ada gejala-gejala yang seperti tadi, nggak selalu bermakna negatif ya ternyata ya. Justru itu bisa menjadi makna positif nih. Atau stres yang positif kita sebut eustress. Ini akan memotivasi yang bersangkutan, mendorong gitu ya, agar dia bisa berbuat lebih baik, dan ujung-ujungnya ada dampak positif bagi dia, karakter, kepribadian, dan kehidupannya menjadi lebih meningkat. Nah, ini manfaat stres dalam kehidupan yang kita sebut eustress. Nah, tapi ada juga orang yang mengalami stres negatif, ini namanya distress. Nah, distress ini ketika kemampuan manajemen stresnya kurang, dia nggak bisa melakukan berbagai manajemen stres yang baik, gitu ya. Dan inilah, atau support system juga yang kurang baik juga bisa menyebabkan, atau stresor yang sangat berat ya berulang-ulang muncul bisa menyebabkan distress. Nah, ini memberikan penderitaan pastinya, gangguan dalam relasi, fungsi, produktivitas, dan ujung-ujungnya kalau berkelanjutan muncullah gangguan cemas atau ansietas, dan juga berbagai gangguan jiwa lainnya seperti gangguan depresi mungkin, gangguan psikotik, bipolar, fobia, ataupun gangguan yang lainnya. Slide berikutnya. Ya, kita lihat secara umum gitu ya, seperti apa ini gejala-gejala dari ansietas atau gangguan cemas. Dia dibagi menjadi 3. Ada gangguan fisik, gangguan psikologis, dan gangguan perilaku. Nah, gangguan fisik seperti yang tadi kita lihat ya, ada jantung yang berdebar, nafas pendek, berkeringat, gemetar, kesemutan, mual muntah, kepala berat, dan nyeri dada. Ini gejala-gejala fisik nih, ini merupakan ciri utama ya dari ansietas, itu gejala-gejala fisik. Dan umumnya teman-teman sekalian, mereka yang sebenarnya mengalami ansietas itu justru datangnya itu adalah bukan ke psikiater ya langsung ya, tapi ke dokter penyakit dalam, dokter umum gitu ya. Diobatin lambungnya, setiap kali minum obat ya berkurang, membaik, tapi muncul lagi, balik lagi. Jadi ada yang sampai bertahun-tahun itu diperiksa, ada yang penasaran dicek sampai endoskopi, tapi nggak ada masalah yang berarti. Nah, ini gejala fisik ya. Nah, padahal sebenarnya dia mengalami gejala-gejala ansietas atau gangguan cemas. Kemudian yang kedua adalah gejala psikologis, teman-teman sekalian. Jadi di psikologis ini ada kecemasan ya, jadi mudah marah ya, irritable, sensitif, ada pemicu dikit aja langsung baper, marah gitu ya, emosi, pikiran yang berlebihan, overthinking, merasa insecure ketika membandingkan dirinya dengan orang lain apa gitu ya, sehingga kondisi psikologisnya terganggu. Takut gila, takut mati, takut kehilangan kontrol, nggak bisa fokus, konsentrasi, dan mudah lupa. Nah, ini semua kita sebut gejala psikologis. Kemudian pada ansietas ini ada juga gejala perilakunya. Itu perilaku yang berulang-ulang gitu ya, menghindar, ada gangguan tidur, makan, gelisah, bergerak tanpa tujuan, ngomong tidak jelas. Nah, 3 gejala utama ini kemudian akan berkumpul nih menjadi suatu gangguan yang kita sebut namanya gangguan ansietas. Nah, gangguan ansietas ini nanti ada banyak ya jenisnya, nanti kita coba bahas nih. Ya, ansietas bukan cuma cemas begitu saja, tapi ada beberapa tipe dari gangguan ansietas. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini berbagai jenis gangguan cemas atau kita sebut ansietas. Gitu ya. Yang pertama itu yang kita sebut namanya adalah gangguan panik. Nah, gangguan panik ini tipe gangguan ansietas yang paling berat intensitasnya, gitu ya. Orang kalau kena gangguan panik ini seperti mau mati, seperti tercekik, kayak kena serangan jantung, atau kita sebut serangannya adalah serangan panik, panic attack. Nah, ciri yang lain dari gangguan panik selain intensitasnya yang berat, dia episodik dia berlangsungnya. Artinya
biasanya berlangsung hanya 30 menit sampai 45 menit lah paling lama, dan secara berangsur-angsur akan berkurang dan hilang gitu ya. Orang kalau pas kena panic attack itu akan buru-buru nih ke UGD, ke rumah sakit, ke dokter gitu ya. Tapi ketika diperiksa nggak ada apa-apa Pak, normal nih, dan habis diinfus, dipasang oksigen, udah membaik, dia bisa pulang lagi sendirian. Tapi pada waktu merasakan serangan itu berat sekali rasanya. Ini yang kita sebut gangguan panik, panic disorder. Yang kedua yang kita sebut adalah gangguan cemas menyeluruh, generalized anxiety disorder gitu ya. Ini kecemasan yang berlangsung dari pagi sampai malam gitu ya, tapi nggak seberat pada gangguan panik. Dia ada kecemasan yang kurang rasional nih tentang kehidupan sehari-hari, yang terlalu berlebihan, masalah ekonomi, masalah suami istri, anak-anak, pekerjaan gitu ya, tapi bawaannya cemas, gelisah terus sepanjang hari. Nah, ini namanya kita sebut gangguan ansietas menyeluruh, gangguan cemas menyeluruh. Yang ketiga adalah fobia. Fobia adalah tipe gangguan cemas yang ditandai dengan kecemasan pada objek dan situasi tertentu. Nah, jadi ada jenis objeknya. Dia dibagi 3 ya. Yang pertama adalah agorafobia. Ini kalau seseorang itu takut berada di tempat umum sendirian, gitu ya, pasar, terminal, stasiun, gitu ya, di jalan, itu takut dia sendirian, gitu ya, dia butuh ditemani terus karena takut dia kalau ada apa-apa nggak ada yang menolong. Nah, ini kita sebut agorafobia. Yang kedua adalah fobia spesifik. Nah, ini fobia terhadap objek tertentu ya, gitu. Misalnya takut sama binatang-binatang tertentu, takut sama ketinggian, atau takut terhadap ruang tertutup. Nah, ini namanya macam-macam tuh. Kalau takut terhadap ruang tertutup namanya klaustrofobia. Ada lagi takut sama jarum suntik. Nah, ini waktu pas vaksin ya, ada beberapa kita lihat ya yang takut sama jarum suntik. Nah, itu fobia spesifik. Yang ketiga itu fobia sosial. Jadi dia takut ketika dia menjadi pusat perhatian. Jadi disuruh presentasi nggak berani, disuruh berdoa, ceramah gitu ya, takut, nggak berani, menghindar, nggak masuk. Nah, itu kita sebut namanya fobia sosial. Yang keempat, teman-teman sekalian, yang kita sebut sebagai gangguan obsesif kompulsif, yaitu kecemasan yang ditandai dengan pikiran yang berlebihan atau kita sebut obsesif, dan kemudian juga adalah perilaku yang berulang-ulang, ya, atau yang kita sebut kompulsif. Nah, ini adalah merupakan gangguan cemas karena ditandai dengan perilaku berulang-ulang nih, seperti cuci tangan berulang-ulang, mengunci pintu berulang-ulang, mengatur benda harus rapi gitu ya, buku dari paling pendek sampai paling tinggi, ngatur meja harus pas di garisnya gitu ya. Nah, ini dia gangguan obsesif kompulsif. Yang kelima, tipe gangguan cemas atau ansietas adalah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau bahasa Indonesianya gangguan stres pasca trauma. Nah, ini adalah merupakan suatu gangguan ansietas yang didahului oleh pengalaman yang traumatis, ya, misalnya pernah mendapat kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan, perampokan, pemerkosaan, menyaksikan perang, bom, atau yang lainnya, gitu ya, peristiwa traumatis yang mengancam baik fisik maupun jiwa. Nah, ini akan menimbulkan dampak stres. Ya, apa saja itu gejalanya? Yang pertama kita sebut re-experiencing, ya, seperti mengalami kembali. Yang paling ringan mungkin muncul di mimpinya atau pikiran selintas tentang kejadian traumatis itu. Tapi yang paling berat bisa sampai terjadi flashback. Dia seperti ngerasain lagi nih bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Misalnya korban tsunami Aceh gitu ya, waktu ada, dia nggak lagi di Aceh nih, lagi di Jakarta gitu ya, tapi ketika ada kerasa sesuatu atau ada hujan aja gitu ya, dia langsung muncul re-experiencing-nya, seolah-olah peristiwa waktu pas ada gelombang, gempa itu terasa lagi ya, itu flashback yang kita sebut re-experiencing. Kemudian gejala kedua adalah menghindar dia coba menghindar atau avoidance gitu ya. Jadi setiap hal yang akan memicu pada peristiwa itu dia hindari. Kemudian ada kewaspadaan yang berlebihan, hyperarousal, gampang kaget, ada bunyi-bunyi dikit bangun kaget gitu ya. Ada apa nih? Ya, jantungnya berdebar-debar atau malah numbing ya, jadi kayak mati rasa gitu, seperti nggak ngerasa apa-apa. Itu kita sebut PTSD.
Kemudian yang keenam adalah hipokondriasis. Hipokondriasis ini kecemasan memikirkan tentang penyakit tertentu yang berat dan fatal. Ya, jadi, aduh aku kayaknya kena kanker nih, aduh aku kayaknya kena gangguan jantung nih, aku kayaknya kena ini nih, gitu ya. Itu hipokondriasis, gitu ya, kecemasan bahwa dirinya pasti mengalami sesuatu penyakit yang berat. Ya, inilah berbagai tipe teman-teman sekalian ya, gangguan cemas atau kita sebut ansietas. Slide berikutnya. Ya, sekarang coba kita lihat nih, penyebabnya apa ya gangguan cemas ini atau ansietas ini. Jadi, gangguan ansietas atau gangguan cemas ini bukan sesuatu hal yang lebay, bukan karena kurang iman, kurang beribadah, kurang sholat, kurang ngaji, kurang ke gereja, kurang saat teduh, gitu ya, bukan. Gitu ya. Jadi, penyebab ini it's about medical condition. Jadi, gangguan ansietas atau cemas ini adalah penyakit medis, sama seperti juga penyakit-penyakit lainnya. Waktu kita menghadapi penyakit TBC, penyakit hipertensi, penyakit misalnya gangguan jantung, gitu ya, ini juga sama. Ya, ini adalah penyebab dari gangguan cemas atau ansietas yang kita sebut penyebabnya multifaktor, yaitu biopsikososial. Bio itu adalah biologi, jadi penyebabnya bisa karena faktor genetik. Kalau di anggota keluarga ada yang punya riwayat masalah kejiwaan atau gangguan cemas, gangguan mood, maka anggota keluarga lain yang memiliki hubungan darah itu akan lebih beresiko, lebih rentan untuk terkena gangguan kecemasan juga. Pernah mengalami trauma kepala atau kecelakaan, ya itu juga berpengaruh. Infeksi, nah, sekarang ini infeksi COVID-19 ya, itu juga bisa memicu tuh yang kita sebut long COVID, sehingga bisa menyebabkan munculnya gangguan cemas, ansietas dengan berbagai gejalanya. Penggunaan narkoba sebelumnya, ya ini bisa menyebabkan munculnya gangguan ansietas karena dia langsung merubah neurotransmitter di dalam saraf otaknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis. Psikologis ini berbagai pengalaman psikologis yang traumatis, gitu ya, harapan yang nggak tercapai, konflik yang nggak terselesaikan, kekecewaan, kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat disayang, relasi dengan orang-orang sekitar yang tidak baik. Nah, ini semua menyebabkan suatu trigger pemicu dari faktor psikologis. Kemudian sosial. Sosial ini berbagai kehidupan sosial ya. Ya pandemi ini ya bikin kita jadi terpengaruh ya, jadi penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, berjarak dengan orang lain, nggak bisa kumpul-kumpul. Nah, termasuk adalah pola asuh dari orang tua yang terlalu otoriter atau terlalu permisif, memanjakan nilai, norma, budaya, agama, dan lingkungan sosial kita, itu bisa menjadi suatu penyebab munculnya gangguan cemas atau ansietas. Jadi penyebabnya multifaktor. Jadi nggak bisa disalahin hanya salah satu faktor saja, gitu ya, atau dibilang, wah lu nggak beriman lo, lalu jarang berdoa. No, it's about medical condition yang tentunya perlu kita lihat apakah faktor-faktor ini bisa dirubah, apakah faktor-faktor ini memang harus kita terima. Kayak genetik, gimana kita merubah genetik? Nggak bisa, gitu ya. Berarti kita harus memiliki acceptance bahwa ya saya memang rentan terhadap gangguan cemas dan saya menerima diri saya nih apa adanya dan saya tetap bisa berfungsi dan produktif dan pulih dalam kehidupan ini. Slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana nih penata laksanaannya ya gangguan ansietas ini? Jadi yang paling pertama adalah pastikan kita punya pola hidup yang sehat ya, gitu. Jadi makan makanan yang bergizi, sayur, buah, ikan itu harus lebih banyak itu porsinya. Hindari makanan-makanan yang banyak mengandung penyedap, pengawet, pewarna yang berlebihan. Matching no, gitu ya. Hal-hal yang instan, yang junk food hindarilah, gitu ya. Jadi rokok, kopi, alkohol, narkoba, demikian juga ini harus dihindari. Coba untuk mengkonsumsi banyak makanan yang memiliki sumber triptofan. Triptofan itu prekursor pembentuk serotonin di dalam saraf otak. Nah, serotonin ini juga berguna nih untuk gangguan cemas biar lebih rileks, lebih santai. Selain juga pada gangguan depresi. Ada di mana nih bahan makanan yang mengandung triptofan itu? Pertama, buah pisang. Kedua, telur, susu, gitu ya, keju, dark chocolate, almond, gitu ya, dan beberapa sumber makanan lainnya. Jadi kalau dikonsumsi, maka dia akan membuat nutrisi ke dalam saraf otak menjadi lebih baik.
You are what you eat, katanya. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Setiap 15 sampai 30 hari, sel saraf di otak itu berganti ya. Dan bahan bakunya adalah dari makanan yang kita konsumsi. Jadi pastikan dulu kita mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, yang bergizi baik. Kemudian olahraga teratur. 30 menit olahraga itu bagus sekali ya, tidur cukup. Kemudian kalau memang gangguan ini sulit diatasi dengan berbagai teknik manajemen stres, ada psikofarmaka, obat-obatan nih yang akan bisa membantu kita gitu ya, bisa lebih baik. Ada psikoterapi, terapi dari psikolog, perawat jiwa, konselor ataupun psikiater. Ada yang tipenya suportif, reedukatif, dan rekonstruktif. Kalau kita mengalami gangguan fungsi, maka ada program rehabilitasi psikososial yang akan mengembalikan fungsi dan produktivitas kita. Dan yang terakhir, ada berbagai alat modalitas terapi gitu ya, elektrofisiologi yang akan membantu. Ada yang namanya TMS, transcranial magnetic stimulation. Itu ditempel di kepalanya gitu ya. Kemudian diberikan gelombang elektromagnetik, tidak menimbulkan nyeri, tidak menimbulkan sakit gitu ya, dan dia akan membuat aliran darah ke otak lebih lancar, gelombang dan neurotransmitternya lebih stabil. Ada lagi alat lain namanya neurofeedback gitu ya. Jadi neurofeedback ini nanti ditempel gitu ya, sensor di kepalanya, dan kita akan lihat nanti ada gelombang-gelombang otak, yaitu gelombang delta, theta, alpha, beta, SNRC. Dan setiap gelombang itu punya fungsinya dan punya amplitudo normalnya. Kalau ada yang tidak normal, maka langsung dilakukan latihan, exercise, dengan alat namanya neurofeedback ini. Slide. Ya, yang paling sederhana, atur dulu ya pola hidup sehat, gitu ya. Jangan merokok, alkohol, atau narkoba. Atur makanan yang dikonsumsi, kurangin yang terlalu banyak garam, minyak, ataupun yang lemak ya, terlalu banyak itu dihindari ya. Makan ikan dan lainnya. Slide. Olahraga minimal 30 menit, ini wajib banget ya. Kalau kita berolahraga 30 menit sehari, itu akan membuat oksigen masuk ke dalam tubuh kita, aliran darah menjadi lancar, dan otak kita akan mengeluarkan endorfin. Itu adalah hormon anti stres yang bikin kita rileks dan berbagai manfaat lainnya. Slide berikutnya. Tidur harus cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tidur itu 6-8 jam ya sehari ya teman-teman sekalian. Gitu ya. Jadi tidur dengan lampu dimatikan supaya melatoninnya keluar dia. Melatonin itu hormon untuk kualitas tidur. Dan screen time off 1 jam sebelum tidur. Tidak melihat handphone, layar TV, ataupun laptop, supaya dia blue light-nya itu tidak membuat sel saraf otak kita tetap terjaga. Kalau kita lihat handphone gitu ya 1 jam sebelum tidur, itu terjadi yang namanya default mode on pada otak kita. Jadi tidur tapi otaknya sebenarnya tetap nyala gitu. Jadi ya, kualitas tidurnya nggak bagus dan proses regenerasi di otaknya juga menjadi terganggu. Jadi ini yang perlu dilakukan. Slide berikutnya. Ya, ini psikofarmaka atau obat-obatan nih yang akan sangat membantu teman-teman untuk bisa pulih ya. Pertama kita sebut obat anti-ansietas. Itu ada diazepam, lorazepam, alprazolam, clobazam, clonazepam. Nah, ini ketika dikonsumsi akan membuat kita menjadi lebih rileks, santai, kecemasan berkurang dan hilang sehingga kita bisa beraktivitas. Biasanya psikiater akan menyertakan juga obat antidepresan untuk gangguan cemas karena ini akan punya efek memberikan fondasi mental yang lebih baik ya. Kemudian kalau misalnya belum terlalu bagus, kalau pada gangguan cemas biasanya ada juga antipsikotiknya nih gitu ya, tapi dosisnya dosis kecil biasanya untuk memberikan efek anti cemas. Kalau antipsikotik dosis besar itu untuk mereka yang punya gangguan skizofrenia atau bipolar. Kalau kita memang ada komorbid dengan gangguan mood, cemas ini seringkali bersamaan dengan gangguan jiwa lain ya, seperti gangguan mood seperti bipolar ataupun depresi, maka ada indikasi untuk pemberian golongan obat mood stabilizer. Stabilizer ini membantu kita, mood kita juga lebih stabil. Slide. Psikoterapi adalah berbagai terapi yang dilakukan dengan berbicara. Ada 3 tingkatan nih kalau psikoterapi. Ada yang sifatnya suportif, yaitu menguatkan mental. Terapisnya nanti akan berbicara dan ada proses ventilasi
yang terjadi ada reassurance, ada bimbingan, penyuluhan. Nah, itu semua kita sebut tipenya supportive. Yang kedua tipenya reedukatif, gitu ya. Reedukatif itu kalau memang didapetin nih, oh ini kayaknya overthinking nih, ada banyak pikiran-pikiran yang irasional. Nah, dilakukanlah terapi untuk mengelola agar pikiran itu bisa lebih baik. Salah satunya yang kita sebut CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kemudian ada lagi yang rekonstruktif. Rekonstruktif ini kalau ada masa lalu, konflik masa lalu, akar pahit yang belum terselesaikan, gitu ya, maka secara psikodinamik, psikoanalisa itu akan dibantu oleh terapisnya untuk kemudian terselesaikan. Ini psikoterapi. Slide berikutnya. Ya, contohnya yang merubah perspektif adalah coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Kalau kita lihat ini ada gelas yang berisi air, gitu ya. Apabila ada dua orang yang melihat gelas ini dan punya perspektif yang berbeda, maka akan terjadi seperti ini. Orang yang pertama akan melihatnya adalah seperti begini. Gelas ini tadinya kosong. Alhamdulillah, puji Tuhan, sudah terisi setengah. Perasaannya menjadi senang, gembira, dan bahagia. Karena dia fokus pada setengah yang terisi. Sementara orang kedua punya perspektif berbeda. Dia melihatnya begini. Ini gelas harusnya penuh. Kenapa ini masih ada setengah yang kosong? Dia menjadi marah, kecewa, dan sedih. Karena dia fokus pada yang setengah yang kosong. Nah, kalau kita lihat di sini, dua orang ini punya perasaan berbeda yang bertolak belakang. Padahal gelas yang dilihat sama. Apa yang membedakannya? Mindset, perspektif, point of view-nya. Nah, orang dengan gangguan ansietas seringkali nih punya perspektif yang negatif gitu ya. Dia hanya melihat yang kosongnya terus. Sehingga akan berujung kepada kondisi perasaan yang nggak nyaman, overthinking yang berlebihan. Slide berikutnya. Ini berbagai layanan rehabilitasi psikososial gitu ya, biasanya ada di rumah sakit jiwa dan ini di cover oleh BPJS, jadi bisa diakses dengan mudah. Oh ya, obat-obatan yang tadi juga semua di cover oleh BPJS ya. Jadi kita bisa mendapatkan obat-obatan itu tanpa perlu membayar. Slide berikutnya. Salah satunya yang cukup relevan dengan terapi untuk ansietas adalah yang kita sebut remediasi kognitif. Ini ada berbagai tools yang bisa membantu orang dengan gangguan ansietas yang memiliki gangguan kognitif. Kognitif itu fokus, konsentrasi, memori, problem solving yang terganggu gitu ya, untuk bisa pulih lagi itu dengan melakukan terapi yang namanya remediasi kognitif. Slide berikutnya. Ya, ini namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi kita akan tempel di sini ya, di kepalanya, itu di area namanya dorsolateral prefrontal cortex. Itu adalah pusat untuk kognitif dan mood. Dan kita akan berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik. Nah, ini akan mengurangi gejala stres, ansietas, dan juga depresi. Slide berikutnya. Yang berikutnya adalah terapi neurofeedback. Nah, ini dipasang sensor di kepalanya, gitu ya. Kita lihat nanti gelombang otaknya, gitu ya. Nanti kalau ada gelombang otak yang nggak stabil, itu kita latih dengan ada layar ini, gambar di layar ini, gitu ya. Dia disuruh menggerakkan gambar tersebut dengan target tertentu, yaitu dia sedang melatih gelombang otaknya. Itu kita sebut terapi neurofeedback. Slide berikutnya. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi yang namanya gangguan cemas atau ansietas itu nggak bisa diatasi sendirian ya. Kita perlu bersinergi, berkolaborasi, punya support system yang baik. When I is replaced by we, even illness become wellness. Banyak sekali support system yang akan bisa membantu. Ada berbagai profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, perawat jiwa, pekerja sosial. Kita semua akan membantu teman-teman semua agar bisa melewati masa-masa sulit dari gangguan cemas atau ansietas ini, sehingga target utamanya adalah bisa pulih, bisa produktif kembali dalam kehidupan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dokter, itu penjelasannya bagus banget dan masuk banget nih ya untuk saat-saat sekarang ini. Banyak orang yang merasa cemas tapi nggak ngerti nih aku cemasnya karena apa. Cuma kalau dia
cerita banyak nih ya kejadian cerita dengan orang lain dibilangnya lo lebay lo gitu. Padahal tuh mereka merasakan benar-benar apa yang mereka rasakan juga saya rasakan. Kebetulan saya juga penderita anxiety disorder juga, Dok. Ya. Oke, Dok, ini saya langsung bacakan pertanyaan karena ternyata ini teman-teman banyak banget pertanyaan yang sudah masuk ya, Dok ya. Oh ya, oke. Saya happy banget nih ya. Selamat siang semua. Dokter, apakah kecemasan dan depresi pada penderita PTSD dapat sembuh? Ya, jadi yang namanya gangguan jiwa itu punya harapan besar untuk bisa pulih. Recovery is possible, ya. Jadi apa yang dimaksud sebagai recovery adalah ketika kita gejala-gejalanya berkurang dan hilang, dan kita kemudian bisa berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa produktif, kita memiliki kehidupan yang bermakna pada akhirnya. Dan recovery ini adalah suatu proses, suatu perjalanan yang tidak instan, gitu ya. Jadi dan setiap orang pun punya jalannya sendiri-sendiri, pathway to recovery, jalan menuju pemulihan itu. Jadi cobalah untuk mengikuti tadi program terapinya, datang ke terapi psikolog, psikiater misalnya yang akan membimbing, mendampingi, dan ikutinlah program terapinya. Memungkinkan sekali untuk bisa pulih dari gangguan-gangguan itu. Ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Ya, Dok, izin bertanya, seringkali saya merasakan serangan panik mendadak dan tidak nyaman depan umum, bahkan ketika lagi bekerja, terasa sesak di dada sampai tenggorokan. Apakah itu termasuk anxiety disorder, Dok? Ya, itu tadi termasuk ya gejala-gejala fisik ya, gitu ya. Jadi gejala-gejala fisik itu termasuk tadi itu rasa sesak, napas terasa berat, tertekan di dada gitu ya, sehingga menyebabkan kita nggak bisa berfungsi. Nah itu udah sesuai itu dengan kriteria dari anxiety atau gangguan kecemasannya. Nah apa yang bisa dilakukan gitu ya? Yang pertama kita segera lakukan yang namanya relaksasi gitu ya. Relaksasi itu paling gampang adalah tarik nafas dalam dari hidung, tahan, buang perlahan dari mulutnya. Saya coba lihat ininya ya, videonya nih, kalau misalnya ada bisa saya share. Itu nafas 478 bukan ya, Dok ya? Ya, tipenya macam-macam sih ya. Ada yang kita sebut square breathing, 478, macam-macam gitu ya. Tapi prinsipnya adalah dia mengatur pernapasan gitu ya, seperti tadi. Tarik nafas dari hidung, hold, buang dari mulut. Hold, nafas lagi dari hidung, tahan, buang dari mulut. Nah, ini kita sebut square breathing gitu ya. Tarik nafas, tahan, buang nafas, tahan. Nah, ini akan bikin frekuensi nafas kurang lebih 8-12 kali per menit, which is itu akan membuat kita lebih rileks dan nyaman. Nah, hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah progressive muscle relaxation, yaitu teknik relaksasi dengan cara mengencangkan dan mengendurkan otot, gitu ya, mulai dari otot-otot tangan, gitu ya. Kita kepalkan tangan kita, kencengin, kemudian kendorkan pelan-pelan. Kaki kita, gitu ya, tarik ke atas jari-jarinya sehingga tegang di betisnya, kemudian turunkan menapak ke lantai. Perut kita ditarik ke dalam gitu ya, kenceng, kemudian kendorkan pelan-pelan. Pundak kita naikin ke atas, tahan sebentar, kemudian turunin pelan-pelan. Yang terakhir, mata dan mulut ditutup serapat-rapatnya, tahan, kemudian dikendorkan pelan-pelan. Nah, ini namanya progressive muscle relaxation. Kalau dilatih terus-menerus, membuat kita lebih rileks dan santai. Ada lagi teknik lain yang kita sebut teknik grounding, gitu ya. Teknik grounding itu membuat kita fokus pada keadaan here and now, present moment. Itu juga bisa dilatih. Selain itu, kalau udah berulang-ulang, sesegera mungkinlah datang ke profesional agar dapat penanganan yang lebih lanjut. Mbak Dina. Ya, jadi obat itu hanya salah satu faktor untuk memulihkan gangguan jiwa atau gangguan kecemasan yang kita miliki ya, tapi bukan satu-satunya gitu ya, bukan hanya obat saja.
ada banyak hal-hal yang lain ya, yang tadi yang bisa kita lakukan. Pilar hidup sehatnya bagusin, psikoterapinya, merubah mindset kita gitu ya, dan berbagai kegiatan aktivitas yang bisa mendistract kita, jadi akan ngebantu. Nah, obat ini ketika memang dikonsumsi tentunya punya tujuan terapi gitu ya. Tujuannya untuk apa sih saya minum obat ini? Untuk mengurangi gejala dan membuat kita berfungsi. Dan obat ini pun ada fase-fasenya. Kalau udah fase akut itu berarti fase awal tuh ketika gejalanya banyak, dosisnya biasanya disesuaikan. Baru masuk fase stabilisasi. Nah, kita stabilkan saat fungsi dan produktivitas kita menjadi membaik. Kemudian kita kurangi dosisnya secara bertahap atau kita sebut namanya fase tapering off sampai kepada dosis kecil. Itulah dosis rumatan atau dosis maintenance. Ada beberapa pasien yang mencoba untuk berhenti obat, nah kita berikan namanya drug holiday. 1 kali seminggu dulu drug holiday-nya, baru ditingkatkan gitu ya sampai dia kemudian ada yang bisa lepas obat. Ada juga yang memang harus minum obat di dosis kecil agar dia bisa tetap berfungsi dan produktif. Ya, segala sesuatu itu konsultasikanlah ke dokter, ke psikiaternya agar kita didampingi secara profesional dalam melewati gangguan ini. Seperti itu, Mbak Dina. Semoga bermanfaat. Dia merasakan panic attack ya, merasakan kayak kematian sudah dekat, gemeteran, kaki dingin, deg-degan, mau muntah, sudah berlangsung selama 2 bulan setiap sore, atau jika dia tidak ada kegiatan lagi sendirian, merasa hampa, kosong gitu dok. Dan dia sudah psikolog katanya panic attack. Seperti itu dok. Itu kurang lebih tadi sudah dijelaskan sama dokter juga ya dok ya. Ya. Ini adalah ciri-cirinya. Jadi udah masuk juga, ke ya. Benar, ciri-cirinya adalah panic attack. Dan yang perlu diketahui ya, panic attack itu bukan sesuatu hal yang fatal atau berbahaya dan mengancam nyawa gitu ya. Jadi biasanya dia kan sifatnya episodik tadi. Dalam waktu 30 menit atau sampai 45 menit paling lama dia akan hilang dengan sendirinya. Yang perlu dipelajari adalah keterampilan kita, skill kita nih. Kalau ada panic attack ini kita mesti ngapain? Tadi teknik relaksasi, tarik nafas, teknik grounding, itu ya akan membantu kita bisa mengatasi panic attack kita dengan baik. Mbak Dina. Ini sering merasa frustasi atas tekanan masalah di kantor atau di keluarga, sehingga beberapa kali berpikiran ya, tapi baru berpikiran untuk mengakhiri hidup. Dan tubuh tuh kayak bergerak kayak seperti stroke gitu loh dok dia. Tapi dia memang belum pernah ke psikiater atau ke psikolog sih. Apakah itu termasuk anxiety juga katanya? Ya, kalau dari gejala-gejalanya ada rasa frustasi, ada punya pikiran ingin mengakhiri hidup, saya rasa ini lebih kepada gangguan depresi ya, gitu ya. Udah ke depresi ya dok ya? Depresi itu adalah suatu gangguan jiwa yang berbeda dengan ansietas atau cemas. Kalau depresi itu ditandai dengan mood yang menurun, semangat yang berkurang, energi yang turun ya, tidak punya energi, gampang capek, mudah lelah, dan yang paling berat mulai ada pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ini harus segera diatasi juga nih gitu ya, dan gangguan depresi itu bisa sekali dipulihkan. Apakah mungkin ciri-ciri dari kecemasan dan anxietas ini saling tumpang tindih, misalnya beban pikiran, efek di pikiran, terus badan, tetapi tidak berkepanjangan, hanya sementara. Bagaimana menentukan ini adalah kecemasan dan anxietas? Ya, tadi ada di slide-nya ya, gitu ya, bahwa kecemasan itu sifatnya sementara. Sementara kalau ansietas itu dia pasti berkepanjangan dan mengganggu fungsi kita, gitu ya. Kalau yang gangguan cemas biasa itu dia ada spesifik ya, gitu. Karena apanya, gitu, itu muncul kecemasan seperti itu. Jadi ada perbedaan yang nanti bisa dibaca lagi di slide-nya biar bisa lebih tahu. Ini slide-nya udah saya kirim di kolom chat, nanti kalau ada yang mau download di situ silakan aja. Bagaimana dampak gangguan stres yang adalah gabungan dari agrofobia, panik, dan PTSD? Dokter, ya, memungkinkan saja itu semua kan merupakan gangguan ansietas ya. Sudah kedengaran, Mbak? Sudah oke tadi sempat. Ya, dok, sudah oke sinyalnya.
Jadi itu semua kan masuk dalam gabungan ya, itu merupakan gangguan ansietas tuh. Jadi gangguan ansietas kan macam-macam ya, ada tadi panik, ada PTSD, ada fobia. Cuma dia subtipenya tuh lain-lain gitu ya. Kalau yang panik itu memang dia munculnya berat banget intensitas cemasnya, tapi dia episodik, ada episode tertentu terus hilang. Kalau fobia memang ada situasi atau objek tertentu yang bikin dia cemas gitu ya. Kalau PTSD tadi tuh ada re-experiencing, avoidance, sama hyperarousal, itu menjadi gejala-gejalanya. Jadi memungkinkan aja jadi gangguan-gangguan itu muncul dengan berbagai gejala. Tapi yang jelas semuanya itu masuk dalam gangguan cemas atau ansietas. Mbak Dina. Dok, aku ada fobia dan OCD dan aku masih merasa bersalah. Ini maksudnya gimana nih ya, Dok? Saya juga bingung nih pertanyaannya gimana. Ya. Ricky ini emang udah lama berobat gitu ya. Tapi Oh, pasien kan dokter Ricky, ya? ya, dan Ricky juga mengalami gangguan yang tadi disampaikan ya. Ada depresinya, ada psikotiknya, ada obsesinya. Tapi kalau saya sih salut nih sama Ricky nih gitu ya. Dia udah berjuang keras untuk melewati masa-masa sulitnya. Sampai sekarang pun Ricky ini masih kontrol ya, rutin, dan sudah semakin bisa berfungsi dalam hidupnya. Dan saya lihat sih Ricky udah acceptance ya, lebih menerima bahwa ya dirinya memang membutuhkan pertolongan, bantuan, tapi dia pun tetap punya hidup yang bermakna. Salut buat Ricky. Semangat ya, Ricky. Semangat. Tenang. Kalian pasti akan sembuh semuanya ya. Oke, dari Yuna Ariyanti. Dokter Argo, apakah kemungkinan depresi bisa disebabkan oleh suatu penyakit seperti stroke misalnya? Ya, benar. Bisa sekali ya. Ada yang namanya depresi organik. Jadi kalau stroke-nya itu dia penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah itu di area untuk gangguan mood, maka terjadi juga tuh depresi. Dan karena organik berarti penanganannya dua-duanya harus diatasi. Stroke-nya diatasi, kemudian depresinya pun diatasi dengan obat-obatan antidepresi. Yang bersangkutan akan bisa pulih kembali dan bisa berfungsi dalam hidupnya. Oke, Mbak Yuna cepat sembuh ya. Oke. Dok mau nanya, kalau kita di refer ke poli kesehatan jiwa di puskesmas, sebenarnya ada nggak sih modul resmi yang bisa dipakai untuk mendeteksi depresi dini? Ya, biasanya kalau pemeriksaan itu dilakukan lewat wawancara klinis ya di poliklinik tersebut. Tapi ada instrumen-instrumen yang bisa dipakai. Misalnya ada instrumen SRQ, Self Rating Questionnaire. Itu akan membantu. Kalau misalnya teman-teman mau mengetahui nih kondisi depresinya gitu ya, bisa datang ke websitenya Psikiatri Indonesia ya di www.pdskji.org. Ini saya tuliskan di kolom chat. Nah, di situ nanti ada instrumennya nih untuk kita bisa tahu nih kondisi kesehatan jiwa kita seperti apa. Ya, rehabilitasi psikososial adalah modalitas terapi untuk orang dengan gangguan jiwa yang memang mengalami gangguan pada fungsi dan produktivitasnya. Dia nggak bisa berpikir dengan baik, nggak bisa bersosialisasi, dalam bekerja juga ada gangguan. Nah, di instalasi rehabilitasi psikososial, itu khususnya kalau di rumah sakit saya di Bogor, ya, Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor, itu dengan mudah bisa diikutin, gitu ya. Jadi ke psikiater yang ada di poliklinik, minta untuk dilakukan rujukan atau minta surat pengantar ke rehabilitasi psikososial. Di sana ada banyak latihan, ada latihan namanya social skill training, latihan keterampilan sosial, ada remediasi kognitif, ada occupation and vocational training, itu kita banyak program latihan seperti misalnya latihan tata boga, bikin kue-kue, bikin roti, kemudian ada latihan hidroponik, kita belajar menanam tanaman hidroponik, latihan bikin telur asin, bikin kerajinan tangan, sulaman, dan yang lainnya. Itu adalah berbagai program yang kita sebut rehabilitasi psikososial. Pasien-pasien yang mengikuti rehabilitasi psikososial
Kalau udah di tingkat yang lebih lanjut, dia bisa bekerja di rumah sakit. Kita punya kafe di rumah sakit dan pasien-pasien gangguan jiwa yang di situ bekerja mendapatkan gaji. Kita ada steam motor gitu ya, bisa bekerja juga di situ, bisa memasarkan hasilnya dijual ke orang-orang yang ada di sekitar rumah sakit. Jadi pasien itu menjadi berdaya. Nah, itulah program rehabilitasi psikososial. Selamat siang Flores. Dia mau tanya dok, dari ke-6 jenis gangguan kecemasan, apakah semua bisa disembuhkan gitu? Ya, tentu saja gitu ya. Recovery is possible gitu ya. Jadi yang namanya recovery tadi, berkurang dan hilangnya gejala, ya kita bisa berfungsi produktif kembali dalam hidup kita. Jadi silakan mengikuti proses terapinya dengan baik, jalanin gitu ya, agar kita bisa mendapatkan pemulihan kesembuhan itu. Saya tahun lalu cemas sekali sampai saya muntah-muntah 3 hari keluar makanan. Kata dokter asam lambung saya terlalu tinggi. Nah, nih dok, ini hubungan asam lambung, GERD sama anxiety nih dok ya. Kadang-kadang bingung juga nih dok, yang duluan yang datang yang mana? Apakah anxiety duluan atau asam lambungnya duluan atau GERD-nya duluan nih dok? Bisa dua-duanya ya, karena kan ada yang namanya gut brain axis gitu ya. Jadi ada hubungan antara otak dengan lambung atau pencernaan kita gitu. Jadi itu sangat berhubungan sekali gitu ya. Jangankan misalnya kita ada gangguan, kita misalnya baru melihat ada makanan aja, lihat di IG gitu ya, kayaknya udah keroncongan nih perut gitu ya. Jadi jelas berhubungan kok gitu ya. Atau misalnya kita mau ujian gitu ya, asam lambung naik, jadi pengen diare, pengen ke belakang gitu ya. Jadi itu memang ada hubungannya yang sangat jelas. Dan dua-duanya harus diatasi gitu ya. Jadi keluhan lambungnya diatasi, keluhan kecemasannya juga diatasi. Jadi memang harus berbarengan ya dok ya? Seperti itu ya dok ya? Pokoknya harus diatasi, betul. Nggak bisa lambungnya aja, percuma kalau misalnya ansietasnya nggak diatasi dok ya, karena akan benar sekali, nggak selesai kalau seperti itu, nggak tuntas dia ya. Nah itu saya dok, saya nggak tahu kan waktu itu saya cuma ngobatin lambung aja, tapi nggak selesai sampai dengan 5 tahun, pada akhirnya ya nyerah juga, psikiater juga dan sembuh. Oke. Syukurlah ya. Tapi masih berjuang lah. Kadang masih up and down ya. Kalau kita penderita anxiety ini ya bisa kalau ada trigger tiba-tiba bisa nongol lagi gitu dok. Oke. Ya. Di situ nanti barulah sampai kita kepada acceptance tentang kehidupan kita gitu ya, bahwa ya kita ini memang seperti ini modelnya, karakternya, tapi kita udah tahu gimana cara menghandle situasi tersebut agar tidak terlalu berat dan kehidupan kita bisa kembali baik-baik saja. Sebagai orang tua yang punya anak perempuan yang tiba-tiba diserang anxiety disorder, sehingga perlu dibantu psikolog dan psikiater karena perlu obat untuk meringankan kondisi fisiknya yang sudah terganggu. Apa yang perlu saya lakukan? Karena justru anak saya ingin menyendiri dan tidak mau terima telepon. Hanya balas dengan WA dan dia buka komunikasi kalau dia butuh saja. Bagaimana saya sebagai ibunya menyikapi hal ini? Gitu dok. Ya, jadi memang sangat tergantung relasi orang tua dan anak gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua perlu memahami nih karakter dari anak kita ini seperti apa. Ada kadang-kadang ketika seorang anak itu dalam keadaan yang tidak nyaman, dia mungkin butuh ruang dulu gitu ya, untuk dia bisa sendiri dan kemudian merasakan apa yang sedang dia alami ini gitu ya. Tapi kita berikan batasan gitu ya, misalnya, "Ma, aku belum mau dulu diganggu ya. Oke, kalau gitu nanti 1 jam, 2 jam lagi, atau nanti sore Mama kontak lagi ya, Papa hubungi lagi ya." Nah, jadi kita kasih itu tahu batasannya, jangan setiap saat yang dia jadi bingung gitu ya. Tapi kalau kita kasih nih timingnya gitu, mungkin dia akan lebih bisa mengatur waktunya. Jadi bisa seperti itu. Dan kemudian hindari juga memberikan label atau judgement gitu ya yang terlalu berlebihan. Karena apa yang dirasakan oleh anak kita yang terserang anxiety itu adalah hal yang real, yang nyata memang dia alamin gitu. Lebih baik kita duduk di sampingnya atau mendampinginya dengan sepenuh hati.
dengarkan apa yang dia rasakan, karena setiap perasaan yang dialami pasti punya background, punya story-nya sendiri. Nah, di situ kita perlu validasi perasaan tersebut. Oh iya ya, Mama memang melihat kamu kayaknya cemas ya, kamu mau cerita apa yang sedang kamu alami. Jangan tiba-tiba langsung kasih nasihat. Nah, itu sih kan ya, kamu jarang berdoa, kamu jarang beribadah, gini-gini. Ya, hindari itu ya, memberikan judgement ataupun label yang seperti itu. Karena anak ini mengalami perasaan ini adalah hal yang nyata, hal yang real yang dialami, dan orang tua dampingilah anak-anaknya dengan sepenuh hatinya. Pastikan kita mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Mbak Dina. Dok, ini ada dari Ambrosius, Dan. Dia dari Maumere, tapi dia penyandang sensorik netra, jadi dia mau open mic. Silakan, Ambrosius. Silakan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, salam sejahtera. Ini pertama saya mau minta Pak Dokter untuk menggambarkan, karena ini tadi itu saya mengikuti kuliah ini luar biasa memang. Tapi mesti yang pertama sekali terima kasih Mas Rifki dengan Mbak Dian yang sudah memprakarsai ini. Ini memang kami di Maumere sangat membutuhkan ini. Kalau boleh nanti kita lakukan kerjasama. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya ini kan pernah anggota DPR 10 tahun. Kemudian dari 2016, saya mengalami kebutaan dan buta total. Pertama, saya tidak bisa menerima diri, bahkan saya coba untuk membunuh diri. Tapi kemudian ada satu kelompok orang difabel yang mengajak saya melalui satu ibu yang bergerak di Caritas, namanya Ibu Ellen, datang mengajak saya mengatakan, Pak Ambros, engkau masih bisa berguna untuk banyak orang. Akhirnya saya harus menerima ini, dan saya sudah hampir 2 tahun saya bergelut dengan teman-teman difabel, termasuk juga teman-teman yang mengalami gangguan psikososial. Berhadapan dengan mereka, itu saya bisa menemukan kembali apa sebenarnya makna dari hidup ini. Tetapi ketika saya pulang, kecemasan ini muncul kembali. Apakah yang saya omong tadi didengar oleh teman-teman? Tapi banyak yang menangis. Banyak yang menangis, banyak yang terharu ketika saya coba untuk menggerakkan atau menyadarkan pikiran mereka bahwa hidup ini adalah kesempatan dan kita diberi Tuhan, waktu harus kita manfaatkan ketika kita masih kuat. Tetapi ketika kita tidak kuat lagi, kita juga harus pasti bersyukur bahwa kita sudah memberi banyak, karena hidup ini sangat berarti. Tapi ketika saya pulang, saya merasa tidak berarti lagi, Pak Dokter. Itu poin pertama. Dan kecemasan ini, kecemasan, kegalauan, kepanikan, semua bercampur aduk dalam diri saya. Yang kedua, saya juga pernah belajar tentang post power syndrome. Apakah ini menyangkut gangguan post power syndrome? Dan yang ketiga, khusus untuk teman-teman yang saya tangani, yang saya sering bimbing, bagaimana cara mengenal mereka sehingga kita bisa mengetahui dan menggali akar persoalan yang kemudian bisa mengatasi berbagai ansietas yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih telah mendengarkan suara saya. Mbak Dian, terima kasih. Ya. Terima kasih sekali. Ya. Silakan Dok. Ya, terima kasih Pak Ambrosius ya buat sharingnya yang luar biasa ya, sangat menguatkan kita sekali. Perjalanan hidupnya Pak Ambrosius ini bisa menjadi suatu hal yang kita coba contoh, bahwa di tengah kondisi yang memang mungkin ada keterbatasan, tapi Pak Ambrosius juga berusaha ya untuk tetap bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Itu adalah hal yang baik. Dan saya rasa pengalaman hidup setiap orang itu pasti berbeda-beda ya, sangat unik masing-masing, seperti yang Pak Ambrosius alami ini gitu ya.
Dan ketika kita merasakan tadi ada perasaan yang cemas, khawatir, gelisah, itu adalah hal-hal yang wajar pada saat kita mengalami suatu hal yang mungkin menjadi krisis atau tantangan dalam kehidupan kita. Tapi seperti yang Pak Ambrosius lakukan, tidak menyerah gitu ya. Ketika melihat ada suatu kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu Pak Ambrosius tetap berusaha untuk melakukan itu. Post power syndrome ya itu hanya istilah saja gitu ya, tapi setiap kehidupan kita kan selalu dinamis, berubah-berubah, dan kita punya kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri dengan itu semua. Memang ketika kemampuan beradaptasi itu rasanya kurang begitu cepat gitu ya, muncul tuh gangguan-gangguan seperti yang tadi, tapi nggak usah khawatir. Kalau seperti Pak Ambrosius ini mencoba menghadapinya, mungkin ada support system yang juga sudah bagus, itu akan bisa baik. Nah, kalau kita mau menolong orang-orang lain yang punya gangguan ansietas ini, lakukan pendampingan bagi mereka. Nah, pendampingan itu ya hadir sepenuh hati buat mereka gitu ya. Karena setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri gitu ya. Kita dengarkan dulu, kita coba validasi apa yang mereka rasakan, bantu kemudian mereka untuk memberikan solusi yang kira-kira bisa mereka jalani dalam kehidupannya. Seperti itu mungkin jawabannya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ambrosius. Terima kasih Pak Ambrosius. Terima kasih juga Dok. Dok, next-nya dari, oke. Dok, ada yang mau tanya nih, kalau faktor cemas itu ada 3 faktor, mau tanya yang faktor biologi, terdapat infeksi, mau tanya contohnya seperti apa Dok? Ya, faktor biologi ada infeksi, contohnya misalnya kita kena infeksi tertentu, darah, tipes, atau COVID gitu ya, itu secara langsung dia akan mengganggu tuh imunitas kita atau psikologis kita. Ada yang namanya sekarang psikoneuroimunologi gitu ya. Jadi pengaruhnya memang langsung dia ke hormon, ke neurotransmitter ataupun ke imunitas kita yang ada di dalam otak kita, dalam tubuh kita. Dan itu yang bisa memunculkan berbagai gangguan jiwa, termasuk salah satunya adalah gangguan cemas atau ansietas itu. Ya, psoriasis ya. Psoriasis itu memang gangguan yang disebabkan oleh autoimun gitu ya, dan paling banyak itu disebabkan karena faktor psikologis gitu ya, dan biasanya kalau kondisi psikologisnya lagi kurang stabil, muncul kecemasan, ya psoriasisnya itu makin berat, sehingga penanganannya bukan hanya masalah kulitnya saja, gitu ya. Pada psoriasis itu ada kulit yang merah bersisik gitu, tetapi juga penanganan untuk masalah stres atau ansietasnya ini juga perlu diatasi, sehingga pada akhirnya keluhan-keluhannya bisa membaik dan kita bisa berfungsi lagi. Oh iya, Kak Yeni, apakah ada pertanyaan? Silakan open mic. Halo? Oh iya, boleh. Silakan Kak Yeni. Kak Yeni dari PJS nih Dok, silakan Kak Yeni. Kenal, Dok. ini mas sobat lama. Iya, silakan Kak Yeni. Ya Dok, saya mau nanya soal derealisasi nih Dok, depersonalisasi. Saya berapa kali itu tuh sampai derealisasi gitu. Itu kan nggak enak banget ya Dok ya. Dan saya itu pernah ngalamin bukan cuma beberapa jam Dok, tapi sampai 3 hari. Itu gimana ya Dok bagusnya? Ya, jadi yang namanya derealisasi adalah ketika kemampuan kita mengenal realitas itu terganggu gitu ya. Jadi kita ngerasa keadaan sekeliling kita tidak real. Ini mungkin terjadi pada kelelahan secara fisik dan kelelahan secara psikis tentunya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, dari dua-duanya nih perlu diatasi gitu ya. Kelelahan fisiknya mungkin ya istirahat mungkin kurang, makanannya, asupan nutrisi, minumnya, nah itu juga bisa mempengaruhi itu ya, munculnya derealisasi atau tidur yang kurang juga bisa. Kemudian kelelahan psikis juga coba dilihat kalau ada stresor-stresor yang sedang dihadapi, artinya memungkinkan nggak stresor ini kemudian diminimalkan. Menghadapi kehidupan ini kan ada 4 langkahnya. Yang pertama adalah avoid dulu, bisa nggak dihindari stresornya. Kalau nggak bisa dihindari, ke yang kedua alter,
mengurangi bebannya, manajemen waktu, manajemen prioritas, delegasi tugas, ya. Ketiga, beradaptasi. Oke, ini ada stresor yang nggak bisa dihindari dan nggak bisa dikurangi, tapi kita tetap bisa happy, gembira, dan enjoy menikmati kehidupan kita. Yang keempat adalah bagaimana kita accept, gitu ya, menerima dengan ikhlas. Kadang-kadang kita diizinkan bukan hanya merasakan kebahagiaan, kegembiraan, dan kesuksesan, tapi kita diizinkan juga mengalami kekalahan, kecewaan, kehilangan, gitu ya. Jadi kita accept berbagai peristiwa hidup kita tersebut. Dan kalau memang rasanya ini berkelanjutan dan mulai muncul kok ada semacam gejala-gejala psikotik gitu ya, derealisasi itu juga bisa jadi ciri dari gangguan psikotik. Nggak bisa membedain yang nyata dan tidak nyata. Muncul halusinasi, muncul delusi. Nah, itu ada intervensi lain seperti obat antipsikotik yang mungkin akan membantu. Tapi kalau enggak, saya rasa kita fokus mengatasi kelelahan fisik dan juga kelelahan psikis yang mengganggu tadi. Seperti itu jawabannya, semoga bisa membantu. Thank you Kak Yeni, thank you dokter. Dok, dia pasien psikiater juga, udah minum berbagai obat, sudah berjalan 3 bulan, tapi kerap datang gitu dok, gangguannya setiap dia terkena trigger. Dia pertanyaannya ada 2, 1, sampai berapa lama saya minum obat? Kedua, apakah ini obatnya tidak bisa meredam? Soalnya yang diresepkan nih banyak nih dok, ada Depram, Frixitas, Clobazam, Farmadral, Braxidin. Banyak banget ini. Iya, jadi prinsipnya adalah menghadapi gangguan panik atau gangguan ansietas, itu obat itu hanya salah satu faktor ya, tapi faktor-faktor lain tadi perlu diperhatikan juga. Tuh, pola hidup sehat sudah bagus belum? Mindset-nya juga dirubah gitu ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi suatu obat, penting sekali obat ini diminum dengan dosis yang tepat dan waktu yang tepat, serta durasi serta frekuensi yang tepat juga gitu ya. Saya banyak mendapatkan pasien-pasien dengan gangguan panik, sudah membaik nih penyakitnya gitu ya, serangannya udah berkurang, hilang, dan diberhentikan dengan segera. Nah, ini ada efek yang namanya efek atau efek nyaman dan bisa bikin jadi relapse lagi gitu ya. Jadi obat-obatan itu bukan kayak obat sakit kepala yang diminum pada waktu kerasa aja gitu ya, tapi obat itu tujuannya menstabilkan neurotransmitter di otak dan punya waktu yang panjang untuk proses pemulihannya. Ketika sudah membaik, obat dipertahankan dulu, baru di tapering off dosisnya secara bertahap, barulah kita akan bisa menjadi lebih nyaman. Seperti itu jawabannya, semoga bisa membantu. Saya pengidap depresi berkepanjangan dan bipolar disorder atas diagnosa psikiater. Jadi udah ada diagnosa tegas ya dari psikiater kalau dia bipolar dan depresi. Tapi ketika saya sakit fisik ke dokter penyakit dalam dan ke psikiatri, ketika harus psikoterapi ada temen yang bilang mereka itu cuma manusia biasa. Maksudnya dokter-dokter itu cuma manusia biasa. Jadi kesimpulannya kata temennya dia harus mondok di pesantren. Dia kesel banget sampai trauma sama keluarga besar dan memblokir semua keluarga besarnya karena anggapan seperti itu dok. Nah, ini kejadian banget dok. Di Indonesia tuh banyak banget kayak begini dok. Gitu. Menurut ya. dokter gimana? Jadi penyakit kejiwaan itu adalah merupakan penyakit medis ya, gitu ya. Jadi bukan karena kita kurang iman, bukan karena kurang beribadah, gitu ya, sehingga pendekatan yang dilakukan seperti itu ya. Jadi kita perlu lebih banyak nih edukasi ya kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham, lebih tahu bahwa gangguan kejiwaan itu adalah real, nyata gitu ya, dan kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan pendekatan untuk pengobatan psikologis, kejiwaan juga ada yang sudah evidence based, kalau dilakukan akan memberikan dampak yang baik. Tidak disalahkan juga ketika keluarga punya pikiran ya untuk opsi misalnya mondok ke pesantren gitu ya, tetapi tentunya hal ini juga bisa berdampingan kok, bisa berjalan sinergis gitu ya. Boleh mondok di pesantren juga, tapi obat tetap diberikan, diminum teratur, konsultasi tetap dijalankan misalnya, sehingga tadi if I replaced by we, even illness become wellness, itu bisa benar-benar terwujud.
kasih banyak ya dok ya share-nya hari ini. Terima kasih Sama-sama. teman-teman yang hadir dan stay sampai akhir. Juga terima kasih PJS yang sudah memfasilitasi acara perdananya ERKAT, Kak Yeni, Kak Citra, Kak Fadel. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dokter, oke, untuk closing statement-nya apa nih dok? Ya, jadi buat teman-teman semua yang boleh hadir pada webinar hari ini, gitu ya, kita perlu sadari bersama bahwa kecemasan itu adalah merupakan hal yang wajar terjadi dalam diri kita. Tetapi kalau itu sudah berkepanjangan, sudah kemudian mempengaruhi terhadap kehidupan dan fungsi kita, ini yang kita sebut sebagai gangguan cemas atau ansietas. Segeralah mencari pertolongan kepada profesional kesehatan jiwa, agar kemudian kita bisa tertolong, terbantu, miliki support system seperti ERKAT ini ya, menjadi suatu support system yang baik sekali tentunya, yang bisa kita join, bertumbuh bersama, pulih, mencapai recovery bersama dengan gangguan yang kita alami. Semoga teman-teman semua bisa melewati masa-masa sulit dengan gejala-gejala ansietasnya dan tetap bisa produktif dan punya hidup yang bermakna. Terima kasih, salam sehat jiwa. Hambatan kita kan kita nggak bisa sering-sering ke psikolog, ke psikiater ya karena biaya, jarak, waktu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kita rencananya untuk mengatasi masalah itu kita bikin grup-grup konseling saja secara online yang kita bisa bertemu secara teratur, saling curhat. Kalau perlu juga nanti pelatihan-pelatihan untuk mengatasi ansietas seperti tadi Dr. Argo sampaikan, misalnya grounding, lalu ada beberapa relaksasi. Itu kalau misalnya trainingnya bisa kita lakukan secara online itu asik dok. Jadi berapa orang gitu kita latihan grounding, latihan relaksasi. Nah, saya pikir ini bisa sangat bermanfaat ya dok ya. Begitu teman-teman. Jadi silahkan pantau terus sosial medianya ERKAT. Nanti acara-acara berikutnya akan kita umumkan melalui sosmednya ERKAT. Sekaligus juga ditinggalkan aja itu nomor WA-nya. Nanti kan dari Mbak Dina akan menyebarkan informasi. Siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya untuk partisipasinya di webinar ERKAT perdana hari ini. Terima kasih untuk Dr. Argo, semoga sukses dalam pekerjaannya. Dan buat teman-teman semoga mencapai kesembuhan yang paripurna ya. Terus juga jangan lupa jaga kesehatan, segera cari pertolongan. Terima kasih banyak, selamat siang semua. Salam sehat ya semuanya. Thank you semuanya. Thank you Mbak Dian. Terima kasih Pak.